Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang hebat, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kalau materi sebelumnya kita menentukan daerah arsiran atau daerah penyelesaiannya itu bentuk pertidaksamaannya cuma satu ya. Nah, sekarang bentuk pertidaksamaannya itu lebih dari satu, atau bisa juga disebut dengan sistem pertidaksamaan. Nih, contohnya seperti yang kalian lihat. Ini kan ada dua ya, ada dua bentuk pertidaksamaan. Ini yang pertama yang atas, ini yang pertama, yang ini yang kedua. Jadi sama intinya, mencari daerah penyelesaian, atau kalau sistem pertidaksamaan kayak gini yang lebih dari satu pertidaksamaannya ini kan ada dua nih, ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau lebih dari satu disebutnya daerah himpunan penyelesaian, karena dia memuat dua daerah penyelesaian. Jadi ada dua daerah penyelesaian digabungin jadi satu, ditentuin manakah arsiran mereka berdua, di manakah mereka bertemunya. Itu adalah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Langkahnya sama persis seperti kemarin, cuman bedanya nanti ada dua garis lurus, ada dua penyelesaian, ada dua daerah penyelesaian gitu ya. Nah, kalian cari irisannya dari mereka berdua, ketemunya mereka di mana, itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Begitu ya. Kita lihat contoh soal nomor 1. Tentukan DHP, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Yang nomor 1 dulu ya, 3x plus y lebih dari atau sama dengan 6. Yang satu lagi, yang kedua, x plus y kurang dari atau sama dengan 4. Kita gambar satu-satu terlebih dahulu. Ya, yang pertama dulu boleh, yang kedua dulu boleh, kalian bikin gambarnya bebas karena nanti ujung-ujungnya akan ketemu di satu daerah penyelesaian. Kita mulai ya. Kita bikin grafiknya dulu. Ini kan ya. Nah, ini X, ini Y. Titik pusatnya di 0,0. Nah, kita ngambil yang pertama dulu, yang 3x. Kita ambil yang 3x plus y lebih dari atau sama dengan 6. Kita cari apa terlebih dahulu? Kita cari nilai x nya dulu, berarti y nya ditutup. Ini kan, berarti 3x sama dengan 6. Kalau y nya ditutup berarti 3x sama dengan 6. Berarti x nya sama dengan 3x sama dengan 6. Berarti x nya sama dengan 6 bagi 3. X nya dapat 2, gitu kan? Nah, sedangkan y nya, x nya kita tutup, langsung ketemu y nya. Y nya sama dengan 6. Y sama dengan 6. Udah dapet deh nih x sama y nya, ya kan? Ini yang pertama. Kita masukin x nya 2, y nya 6. 1, 2. Y nya 6, 2, gampang 6. Kalau udah diapain? Tarik garis. Tarik garis. Nah, sekarang kita tentuin arsirannya. Ke sana kah, ke atas kanan, atau ke kiri bawah. Nah, kita tentuin pakai cara titik uji coba. Uji coba. Uji cobanya di 0,0 ya kan ya. Kalau kalian udah terbiasa mengerjakan seperti ini, biasanya kalian langsung bayangin aja nih. 0,0 masukin 0, 0, 0. 0 lebih dari 6 salah, berarti harus ke sana. Gitu boleh banget, nggak usah ditulis titik uji cobanya, tapi kalian bayangin. Boleh banget ya. Kita masukin berarti hasilnya 3 kali 0 tambah 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6 salah. Karena salah berarti arsirannya kemana? Iya, bukan menuju 0,0, tapi yang arah sebaliknya. Nah, seperti ini kan ya. Nah, ini dapat nih dia nih arsiran yang
sekarang kita selesaikan pertidaksamaan yang kedua, yang X plus Y kurang dari atau sama dengan 4. Kita cari yang kedua, X plus Y kurang dari atau sama dengan 4. Ini mah otomatis X-nya sama dengan, Y-nya ditutup, X-nya sama dengan 4, kemudian Y-nya sama dengan 4 juga. Otomatis kan ya, udah tinggal mereka tunggal ini. X-nya sendiri-sendiri, nggak ada koefisien. X4, Y4, kita cari. Ini 2, 3, 4. Kira-kira di sini. Gitu kan? Y4, 2, 4, kira-kira di sini. Nah, kalau udah tinggal kita tarik garis. Ini kan? Sekarang kita arsir dengan cara ambil titik uji coba. Uji cobanya di 0,0. Gitu kan? Kalau X kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0 kurang dari atau sama dengan 4, benar? Benar. Ini benar. Berarti dia karena benar, berarti menuju titik uji coba di 0,0. Arsirannya menuju 0,0. Nah, begini. Nah, kalian bisa lihat nih, di mana daerah pertemuan mereka berdua. Di mana pertemuan arsiran yang warna ungu dan coklat. Gimana kira-kira kalau kalian lihat? Adanya di bawah sini kan nih, ada ungu sama coklatnya, ya kan? Ini coklat, ini coklat, itu kan ke arah bawah sini, sedangkan yang ungu ke arah atas. Nah, ini yang ungu, ini. Nah, tuh. Kalau kalian lihat kemana arah pertemuannya? Di yang bawah nih, yang bawah nih, yang bawah. Di segitiga. Kalau saya pertajam, nah, pertajam aja ya. Nih kan, adanya di sini. Bentuknya segitiga jadinya. Ya, bentuknya segitiga. Nih di sini. Sampai bawah nggak apa-apa, karena nggak ada syarat apapun. Nah, ini dia nih daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP, daerah himpunan penyelesaiannya, bentuknya segitiga. Nah, nih ujung segitiganya adanya di sini. Titik pertemuan mereka berdua ya adanya di sini, ya, lihat ke sini, itu DHP-nya sampai bawah terus, misalkan dipanjangin ke bawah, itu masih daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya, bisa. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di bawah ini. Yang pertama ada X min Y lebih dari atau sama dengan 5. Yang kedua 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12. Terus ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita masuk yang pertidaksamaan pertama, X min Y kurang dari atau sama dengan 5. Yang pertama X min Y lebih dari ya, saya salah menyebutkan, X min Y lebih dari atau sama dengan 5. Ini kita cari X Y nya dulu. Kalau dicari X Y nya tutup, berarti ketemu X nya sama dengan 5. Kalau cari Y, X-nya ditutup, berarti ketemu min Y, jangan lupa. Min Y sama dengan 5, berarti Y-nya sama dengan min 5. Y-nya ketemu min 5, X-nya 5, Y-nya min 5. Tuh dapat, Mak. X-nya 5, Y-nya min 5. Berarti ke bawah ya. Kalau Y-nya negatif ke bawah. Tuh dapat, Mak, min 5. Nah, gini kan? Kalau udah kita tinggal tarik garis. Nah, sekarang kita tentuin arsirannya kemanakah? Kita melalui uji coba. Uji cobanya diambilnya titiknya 0,0 aja. Berarti 0 dikurang 0 lebih dari atau sama dengan 5.
Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 5. Benar atau salah 0 lebih dari 5? Salah. Karena salah berarti arsirannya bertolak belakang dari 0,0. Jangan menuju 0,0, jangan menuju titik pusat 0,0 ini. Berarti membelakangi, ya kan? Membelakangi 0,0. Kalau diperpanjang apa-apa? Perpanjang. Itu ya, perpanjang biar kelihatan nanti. Yang kedua, yang diambil adalah titik 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 12. 2x tambah y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua ya. Sini terlihat tidak? 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 12. Ini kan? Kalau cari cari x, y-nya tutup, berarti tinggal 2x kurang dari atau sama dengan 12. Ini 2x sama dengan 12 gitu kan? Sekarang kita cari yang kedua ini. Ini kan tadi yang pertama, ini kan kita tandain boleh dan nggak lupa ini yang kedua. Kita cari yang kedua. 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 12. Kalau kita cari x, y-nya tutup, berarti tinggal 2x sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Ya kan? X-nya dapat 6. Nah, sekarang tinggal cari y-nya. Berarti x-nya tutup. Nggak ketemu y-nya. Y-nya sama dengan 12. Gini kan? X-nya 6, Y 12. X-nya 6, 5, 6. Berarti di sini ya. Di sini Y-nya jangan dikit ya. 6, Y-nya 12. Anggap aja di ujung sini ya. Kalau udah kita tarik garis. Nah, itu. Kelihatan? Nah, arsirannya. Sekarang kita tentuin titik uji coba. Kita cari titik uji coba. Uji cobanya di 0,0. Kita masukin ya. Berarti 2 kali 0 tambah 0 kurang dari 12 gitu kan. Berarti 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12 benar. Berarti arsirannya menuju 0,0. Ini kan garisnya nih tadi nih yang merah nih. Arsirannya menuju 0,0, menuju titik ini kan. Kita arsir. Nih ya. Nah tuh, terlihat nggak? Terlihat apa tidak? Ini kita garis hijaunya, garis kata kita pertajam lagi. Nah sekarang di manakah pertemuan antara coklat sama merah? Ini kan yang merah nih ya. Nih. Yang mana? Iya, yang ini nih, yang di bawah ini kan. Di bawah ini nih. Ketemunya di titiknya di mana? Ketemunya titiknya di ujung sini nih. Di ujung sini. Di ujung atas sini nih. Nih, ini titik pertemuan mereka berdua. Daerahnya yang mana? Yang di bawah sini, gitu kan? Harusnya kan yang ini nih. Kalau ditanda ini, kalau bikin segitiga, kalau kita ambil tuh. Nah, gitu kan? Itu kan daerah himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Nah, kan titiknya di sini nih, titik pertemuan mereka berdua. Ini kan daerahnya nih yang segede ini, segitiga yang gede ini. Tetapi, nah kalian lihat nih, ada yang ini. Ini 1, ini nomor 2, ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Nah, artinya apa? X lebih dari atau sama dengan 0, ya lebih besar, ya lebih dari atau sama dengan 0. Itu artinya apa? Artinya nilai X sama Y-nya harus positif. Berarti daerahnya adanya di wilayah X dan Y positif. X dan Y positif ada di mana? Ada di sini. Nih, di sini nih.
Nih ada di sini nih. Ya, nih tuh. Ini wilayahnya adanya di sini. Untuk X dan Y-nya yang lebih dari 0 atau positif. Kalau dalam trigonometri namanya kuadran. Ada di kuadran 1, ya kan? Ada di kuadran 1. Bukan di kuadran 2, bukan kuadran 3, bukan juga ada di kuadran 4. Nah, karena wilayahnya cuma ini dibatasinya, ya kan, yang ungu ini, berarti daerah penyelesaiannya yang ada di situ. Yang mana? Nah, berarti ambilnya yang segitiga kecil ini. Nih, yang kecil ini nih. Nih, tuh, yang ini doang. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi cuman itu, nggak sampai bawah ke sini. Sampai bawah ke sini kalau dia nggak punya syarat 2 ini. Kalau cuman 1 dan 2 per tidak samanya doang, benar yang sampai bawah. Tapi karena ada syarat X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya hanya boleh ada di kuadran 1. X-nya positif, Y-nya positif gitu ya. Berarti daerahnya cuma yang ini, bukan sampai bawah gitu. Bisa paham? Lanjut, contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini, tentukan daerah himpunan penyelesaian DHP dari sistem pendidaksamannya ini. Di sini saya udah bikin pilihannya ya. Ada daerah 1, ada daerah 2 kah, atau daerah 3 kah, daerah 4 kah, daerah 5 kah, atau daerah 6 kah. Berarti kalian harus tetap gambar dulu di manakah letak posisi daerah himpunan penyelesaiannya. Ini biasanya di pilihan ganda nih, kayak gini-gini sih sering keluar. Ya, kita coba ya. Langkah yang pertama kita ambil yang mana nih? Yang min X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4 gitu kan. Kita bikin kartesusnya dulu. X ini kan? Kita ambil kalau X yang dicari berarti Y-nya ditutup, jadinya min X sama dengan 4 kan? Berarti X sama dengan min 4. Ini sekarang cari Y-nya. Cari Y-nya. Kalau Y dicari berarti X ditutup, berarti 2Y sama dengan 4. Begini, Y-nya sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Gini kan ya. Ketemu X-nya min 4, Y-nya 2, X-nya min 4. Berarti Y-nya di sini. Kan yang tengah-tengah ini adalah di pusat. Itu kan 0,0. Berarti min 4 X-nya 2 4. Y-nya 2. 1 2. Nah, kira-kira di sini lah ya. Kalau udah kita tarik garis lurus, perpanjang. Ini kan? Yang anggapnya lurus lah ya. Nah, gini lah. Nah, gini kan? Sekarang kita cari arsirannya. Pakai titik uji coba. Uji cobanya di 0,0. Saya udah bilang kalian gak usah nulis ini juga nggak apa-apa. Misalkan kayak kalian bayangin langsung masukin 0,0. Oh iya, oh ternyata arsirannya ke sana, ke sini. Nggak apa-apa, bebas. Kita masukin berarti 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 4. Gini kan? Berarti 0 kurang dari 4. 0 kurang dari 4? Benar. Berarti arsirannya menuju titik 0,0. Berarti arsirannya menuju titik 0,0. Kita arsir. Dilihat baik-baik, perhatikan baik-baik, harus teliti. Nah, ini kan. Sekarang yang berikutnya, yang 2x ya. 2x yang kedua nih. Tambah 3y kurang dari atau sama dengan 12. Kalau cari x-nya ditutup, berarti tinggal 2x sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6.
Sekarang cari Y-nya. Berarti X tutup, tinggal 3Y. 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 bagi 3. Y-nya sama dengan 4, ketemu. X-nya 2, X-nya 6, X-nya 6, Y-nya 4. X-nya 6 di mana? Tuh, agak 4, 6. Ini kan? Y-nya 4. Nah, kira-kira di sini. Tinggal kita tarik garis. Nah, gini kan? Terus arsirannya, uji coba di 0,0. Kita masukin 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Berarti 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Benar. Benar juga. Nah, tinggal kita arsir, ya kan? Arsir. Nah, nih. Nah, bisa terlihat pertemuan antara biru dan ungu. Kira-kira yang mana ya? Pertemuan antara biru dan ungu kira-kira yang mana ya? Dan jangan lupa ada syaratnya. Ini kan tadi yang pertama nih. Ini yang kedua. Gini kan? Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Nah, biar gampang kalian langsung nentuin daerah penyelesaiannya tuh adanya di mana? Di kuadran 1. Ini kan X lebih dari 0 ya, lebih atau sama dengan 0 itu ya. Berarti jawabannya hanya boleh ada di kuadran 1 ini. Nih yang di sini. Yang ini nih. Nih, yang ini yang kuadran 1 tuh yang sini kan. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 itu kan. Hanya boleh ada di kuadran 1. Karena ada syaratnya X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang mana kira-kira daerah penyelesaiannya? Yang ada di kuadran 1. Yang mana antara pertemuan biru dan ungu? Yang ini nih. Ini ya kan? Ini dibatasi oleh garis biru, ini dibatasi oleh garis ungu. Itu, dan garis merah sumbu simetri di Y dan garis merah di sumbu simetri X. Ini tuh dibatasinya oleh ini. Tuh kelihatan yang hijau? Nih ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Itu. Nah, itu daerah himpunan penyelesaiannya, DHP-nya. Nah, coba kalian lihat deh. Ini kan bentuknya kayak segi. Bentuknya kayak bangun datar, ya kan? Kayak bangun datar nih. Ada titik-titik pojoknya. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pentingnya titik-titik pojok, pentingnya titik-titik pertemuan antara mereka di daerah penyelesaian. Yang mana aja titik-titiknya? Yang di sini ya kan? Di sini nih pertemuan antara biru sama ungu. Mana lagi? Di sini. Di sini kan? Terus mana lagi? Di sini. Mana lagi, ada lagi nggak? Ada satu di pojok sini. Nah, itu adalah titik-titik pojok atau titik-titik pojok di daerah himpunan penyelesaian. Titik-titik ini akan berguna nanti untuk menentukan nilai optimum. Nah, ujung-ujungnya nilai optimum ya, tapi ntar kita bahasnya nanti aja. Kita pelan-pelan aja dulu. Kita cari gambarnya terlebih dahulu. Gitu. Bisa ya? Contoh yang nomor 4. Ini contoh terakhir ya. Tentukan DHP, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y lebih dari atau sama dengan 5, 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 6, Y kurang dari atau sama dengan 3, X lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Kalau yang 2 ini, kalau yang bawah otomatis nanti buat syarat buat syarat ada di kuadran 1 gitu kan. Tapi karena ada Y kurang dari 3-nya belum tentu. Tapi ntar kita lihat ya. Kita bikin grafiknya terlebih dahulu.
Ini kita ambil yang pertama dulu. Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Kita ambil yang pertama, X plus Y kurang dari atau sama dengan 5. X plus Y lebih dari atau sama dengan 5. Berarti ini ketemu X-nya sama dengan 5, langsung aja ya. Y-nya ketemu juga sama dengan 5. X5 Y5. Tuh agak dapat, Mak. Kira-kira di sini. Tuh agak dapat, Mak. Kira-kira di sini. Tarik garis. Nah, gini kan. Terus kita cari arsirannya. Kita uji coba 0,0. Kita masukin, berarti 0 tambah 0 lebih dari 5. Apakah 0 lebih dari 5? Salah. Karena salah, berarti arsirannya membelakangi titik 0,0 atau arahnya berlawanan dengan titik 0,0. Kan titik uji cobanya di sini. Karena berlawanan, berarti ke atas. Kan? Bukan ke arah 0,0. Ingat-ingat ya. Ini sebenarnya materinya mudah, tapi harus teliti. Nah, nih. Dah ya, kelihatan? Sekarang pertidaksamaan yang kedua. Yang 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 6. Kalau kita cari x, y-nya ditutup, dapatnya 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. 6 bagi 2 ya. Sekarang y-nya sama dengan, kalau cari y, x-nya tutup, y-nya sama dengan 6. Nah, gini. Berarti x-nya 3, y-nya 6, x-nya 3. Kira-kira di sini. Y-nya 6, berarti di sini. Ini kan? Kita tarik garis. Nah, arsirannya kemana? Pakai uji coba. Di 0,0 gitu kan? Kita masukin, berarti 2 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari 6. Benar atau salah? Salah. Berarti arsirannya bukan menuju titik 0,0 tapi membelakangi. Berarti ke atas. Wah, dua-duanya nih ke atas nih. Arsirannya ke atas ya. Nah. Kelihatan ya? Pertemuan biru dengan ungu, yang mana kira-kira? Nah, kalian bisa terlihat kan? Nah, sekarang yang berikutnya itu yang Y kurang dari atau sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 kan ya? Y-nya 3. Y3 di mana? Bawah sini nih kira-kira. 3. Terus tarik garis lurus karena dia sendirian ke samping. Set. Gitu kan? Kelihatan? Nah, kalau udah, kita tinggal arsir. Karena kurang dari, karena dia cuma tunggal sendirian. Kalau kurang dari, kalau mendatar gitu, mainannya atas sama bawah, gitu kan? Karena kurang dari berarti dia menuju 0,0, pasti dan selalu kurang dari. Ya, kita menuju ke bawah, arsirannya ke bawah. Kalian terlihat? Saya tebal. Nah, di manakah? Oh, pusing nih kalau ada 3. Di manakah letak pertemuan antara biru, ungu, dan merah? Harusnya jangan ungu tadi ya, jadi agak-agak nyaru gimana. Cuma tetaplah bisa terlihat dan bisa kalian bayangin. Di manakah letak biru, ungu, dan merah? Adanya di mana? Nih, adanya di sini nih, pertemuan mereka bertiga nih. Ya, saya tandain pakai warna apa ya? Nih, di hijau aja. Nih, saya tandain ya yang bertiga. Dari sini nih garisnya nih, garis si ungu, ini adalah pertemuan mereka bertiga. Terus ke
tanah. Nah, tuh ke sini. Tuh, lihat ya, ini. Itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang hijau ini nih, yang di sini. PHP-nya. Gitu, mudah ya.